Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, selamat sore Medan. Sore Medan. Bertemu kembali dengan saya Are Anarko dan sahabat saya Gusdir ya. Dalam segmen Selamat Sore Medan. Ya, bersama kami anak muda dan anak tua ya. Ini hari ini ada berita yang menarik ini. Ya. Yang akan kita langsung saja bahas ini soal apa ini Bang, bisa diceritakan Bang? Ya, kita langsung berita pertama ini dari Deli Serdang ya. Ya. Ada upaya pembunuhan. Ini bisa dibilang pembunuhan. Iya, upaya pembunuhan. Upaya pembunuhan. Ini ada warga dari Dusun 3 Desa Lantasan Lama. Iya. Ini Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Ini diculik dan kemudian disiksa oleh lelaki berpotongan rambut cepat. Iya, oknum TNI lah kita sebut saja oknum TNI. Kita sebut saja begitu Iya. ya. Oknum TNI yang katanya yang inisialnya inisialnya siapa? Daniel Ginting. Itu bukan inisial namanya. Itu langsung ya. Baik. Ya. Katanya beliau ini disersi. Disersi dari Artinya itu disersi itu apa? lari dari kesatuan. Dan lari dari tanggung jawab. Itu disersi Bang. Dari mana? Sudah tahu? Dari Kodam 2 Sriwijaya kabarnya. Itu Palembang. Info-infonya Iya, ya. dia anggota sana katanya. Tadi kita sempat komunikasi dengan beberapa sumber yang memang Terpercaya. TNI aktif ya. Iya. Jadi petugas ini menyatakan dia bukan anggota Kodam 1 Bukit Barisan, bukan. Itu sudah ditegaskan dia bukan anggota Kodam 1 Bukit Barisan. Dia informasinya adalah anggota Kodam 2 Sriwijaya. Begitu, itu informasi yang kami dapat. Ya? Dia lari kan disersi Bang. Iya. Karena informasinya dia sempat berkasus mencuri uang 200 juta katanya, menggelapkan. 200 juta. Iya, jadi dia lari ke kampung halamannya kan dengan tujuan barangkali polisi militer tidak akan mengejarnya sampai ke Kampung desa begitu, itu. Dan ternyata selama pelarian dan proses hukum dia terlibat masalah lagi gitu. Upaya percobaan pembunuhan terhadap Fandi. Nah, ini korbannya ini dipukuli sedemikian rupa di Pantai Kasan. Kemudian korban dibuang di Desa Jaranguda, Kabupaten Karo, yang lokasinya tidak jauh dari peternakan susu sapi perah. Ya. Oh iya. Ini tadi kabarnya korban dan orang tuanya itu melapor ke Polres Deli Serdang ya. Tadi ini masih berlangsung pelaporannya. Jadi kita lihat dulu. Ada videonya ya. Diceknya di monitor nggak nanti. Mungkin mati nggak? Mungkin ya. Kau tahu apa masalahnya kira-kira? Kayak gitu. Tahu ya? Hah? Iya. Nggak. Coba lo nanti ke perangkat lain gitu pakai HDD, pakai perangkat, pakai talkbox. Lain itu ya pengen tampil di TV. Ada tampilan di TV kalau perangkat lain ya. Kayu. Masih kayu ya. VCR mungkin tak mati. Biar semakin waktu 3 tahun udah mati tuh Bang. Begitu rusak. Enggak. 3 tahun udah garansi. Garansi kita garansi. Nah, baik, itu tadi videonya. Ya, videonya keluarga korban sedang melapor ke Polresta Deli Serdang. Iya, dan katanya masih berlangsung pelaporannya itu ya. sedang ini ada berlangsung. Ada reporter kita di sana. Deli Serdang, ya. Ya, ada Bapak Indra Gunawan. Ya, Indra, selamat sore. Selamat sore. Bang. Ya. Bang Agus. Hai. Ya, selamat sore Pak Indra. Ini tadi kita dapat informasi katanya Pak Indra sedang bersama orang tua korban. Ya, benar sekali. Ya. Jadi saya laporkan saat ini keberadaan saya sendiri tepat berada di depan ruang sentra pelayanan
Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu PKT Polresta Deli Serdang, di mana beberapa saat lalu korban ini atas nama Pandi Wahyudi ini sedang membuat laporan atas dugaan penculikan dan penganiayaan yang dia alami. Jadi ibu korban sendiri datang ke Polresta Deli Serdang ini bersama ibunya, dan saat ini ibunya juga sedang ada di samping saya. Ini Ya. ibu ini. Ya. Bu, Ya. Selamat sore Ibu. Selamat sore, Bu. Ya, selamat sore. Selamat sore. Ya, Sore, Bu. Ibu dengan Ibu Kairunisa ya, Bu? Ya, iya Pak, ya. Ya, itu gimana Bu informasi awal anak Ibu itu diculik oleh yang katanya anggota TNI di Sersi itu? Awalnya itu anak saya diambil dari warnet. Dari warnet ya. Hari Iya. Jumat ya? Hari Jumat pukul 10 malam, Pak. Pelakunya ini dia ada berapa orang ya, Bu? Kalau menurut anak saya mereka ada 2 orang, Pak. 2 orang, mereka ini naik kendaraan atau naik apa begitu? Mereka naik mobil, Pak. Naik mobil. Sebelumnya anak Ibu sempat terlibat masalah apa kok bisa sampai mereka culik begitu? Iya, apakah anak dari Ibu ini mengenal daripada para pelaku ini, Bu? Mengenal, Pak, karena para pelaku itu tetangga saya, Pak. Oh, para tetangga Para tetangga ya. Ada masalah sebelumnya kah, Bu? Kalau menurut anak saya nggak ada masalah, Pak. Oh, dia kabarnya sempat dibawa kemana aja, Bu? Bisa diceritakan bagaimana ketika dia diculik, kemudian dibawa kemana? Bagaimana keluarga akhirnya tahu anak itu diculik dan dibuang begitu? Ya, pada waktu itu malam itu dia diambil, paksa dibawa masuk ke mobil. Dibawa ke mobil, di mobil dia dipukuli pakai sendal tiger katanya, Pak. Badannya. Ya, kemudian. Itu dia dibawa ke Pantai Kasan, Pak. Pantai Kasan, sesampai di sana dia diikat tangannya, Pak. Kemudian? Diikat tangannya pakai tali kabel. Di sana dia dipukuli, ditendang. Matanya dipukul pakai kayu, Pak, sampai mencerat darah. Oh. Sebelah kiri. Kemudian setelah dipukuli itu, kemudian seperti apa lagi, Bu? Setelah dipukuli, dia dibawa balik ke Petumba. Arah Petumba. Di sana si tersangka menelpon ibunya. Menelpon ibunya, menyuruh ibunya membuat surat. Ya. Surat apa, Bu? Itulah kami belum tahu apa isi surat tersebut, Pak. Surat itu diantar oleh istri si tersangka. Surat itu istrinya yang mengantar kepada siapa, Bu? Kepada si tersangka, Pak, si Andi. Oh, kemudian? Kemudian orang itu pergi katanya ke arah Biru-Biru. Ya. Ke arah desa Biru-Biru, di tengah jalan katanya jumpa sama satu oknum. Kalau menurut temannya itu katanya polisi. Oh, polisi ya. Artinya ada keterlibatan pertama soal adanya oknum tentara yang disersi. Kemudian di perjalanan bertemu lagi dengan oknum polisi begitu ya? Ya, menurut keterangan temannya itu polisi. Jadi di situ katanya anak saya mau dijebakkan dengan sabu. Waduh. Begitu ya. Begitu ya. Ternyata motifnya dugaan sementara Fandi ini hendak dijebak dalam kasus sabu-sabu begitu ya? Ya, mau dijebakkan bahwasanya mereka menangkap anak saya dalam keadaan mengedarkan sabu. Oh, gitu ya. Sejauh ini, Bu? Iya, Bu. Sejauh ini apakah sudah ada gambaran mungkin dari anak Ibu kenapa sih mereka menculik Fandi Wahyudi ini, Bu? Apa ada persoalan sebelumnya? Apakah ada dendam atau bagaimana? Itu saya pun belum tahu, Pak, karena menurut anak saya Kamu belum diam aja gitu. Lah aku ngomong, karena ini lagi dari kantor. Iya, maksudnya kamu santai aja. Jauh. Oh, iya. Ini waktu
Katanya gini Pak, polisi itu tidak mau menerima anak saya mau dijebak itu karena keadaan anak saya udah sangat hancur. Oh. Dia takut. Mm-mm. Jadi anak saya langsung dibawa ke arah Tanah Karo. Oh, disitulah akhirnya Fandi dibuang begitu ya, Bu? Ya, di sana dia suruh tanda tangan. Mm-mm. Setelah dia tanda tangan, Ya. dia ditendang keluar dari mobil, Pak. Itu tanda tangan Iya Bu, apa tanda ya? tangan apa Bu? Itulah yang surat yang dibuat oleh ibu si korban itu katanya, Pak. Kami pun belum tahu isinya sampai sekarang, Pak. Oh, soal ada pernyataan mungkin ya? Pernyataan apa begitu ya? Iya, Mungkin. iya, iya. Oh, gitu. Baik, baik, baik. Bu, ketika anak Ibu Fandi Wahyudi ini setelah dibuang ke Tanah Karo, itu pihak keluarga bagaimana bisa Bisa tahu. mengetahui bahwa Fandi itu dibuang berada di Karo. sana, Bu? Iya. Waktu itu anak saya sudah mulai agak sadar, dia bangun dan mencari bantuan, Pak. Cari bantuan dan dia menemukan rumah satu warga di sana, Pak. Dia minta tolong ke warga begitu ya? Ya, ya, ada keluarga di situ tinggal. Dia minta HP ibu itu. Dia telepon saya dari Messenger dan mengirimkan foto muka dia, wajahnya udah hancur, Pak. Oh, dari situlah akhirnya keluarga tahu bahwa Fandi dalam kondisi kritis begitu ya? Ya, iya. Baik Bu, baik. Makasih Bu. Harapan dari Ibu sendiri bagaimana sekarang Bu? Setelah melapor ke pihak kepolisian Bu? Harapan saya mereka segera ditangkap, Pak. Iya. Saya minta dengan sangat mereka segera ditangkap dan dihukum, Pak. Karena ini udah kali kedua anak saya dianiaya seperti ini, Pak. Oh, Kali kedua Bu ya. Berarti sebelumnya sudah pernah ya Bu ya? Tak pernah, Pak. Sebelumnya apakah perlakuannya sama Bu? Apa dibawa pergi, dijebak dan dibuk? Pelakunya yang satu sama. Waktu itu 2-3 orang pelakunya, Pak. Baik, baik. baik, baik Bu. Baik Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Ya. Ya, Bang Indra, seperti apa Bang? Tadi kita dengar ada soal indikasi menyangkut sabu-sabu. Itu seperti apa Bang? Ya, tadi terkait kasus anak ibu ini, saya tadi sudah bertanya kepada mengkonfirmasi kepada Kasreskrim Polresta Deli Serdang, Kompol Muhammad Firdaus. Beliau menyatakan bahwasanya sampai saat ini kasus ini masih dalam penyelidikan mereka. Jadi setelah membuat laporan di Polresta, ini pihak kepolisian juga sudah turun ke lokasi tempat di Pantai Kasan. Ini tempat di mana korban ini mengaku dianiaya. Jadi pihak kepolisian sudah melakukan cek TKP seperti itu, tapi masih di kawasan itu. Sampai saat ini korban sendiri masih dipintai keterangannya di ruang SPKT untuk melengkapi data-data yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Sejauh ini Bang, apa gambaran dari polisi menyangkut tadi keterangan orang tua menyebutkan ada oknum polisi begitu kan? Ternyata tidak hanya oknum TNI begitu. Iya, ada juga oknum Ada polisi. juga oknum polisi begitu. Dan ini bukan merupakan kali pertama ketika di Pandi Wahyudi ini mendapatkan perlakuan seperti ini ya. Apakah ini sebelumnya tidak terungkap ya Raya? Iya. Tidak terungkap. Kita hanya tahu bahwa kejadiannya itu hari ini. Ternyata sebelumnya sudah pernah dan pelakunya lebih banyak ternyata sebelumnya. Ini 2 orang, sebelumnya 3 orang. Ya, karena si korban sendiri mengaku tidak mengetahui apa yang menjadi dasar dirinya diculik dan dianiaya. Ini polisi sendiri sampai sekarang belum bisa menyimpulkan bagaimana kasus ini. Hanya saja mereka berjanji akan terus melakukan penyelidikan. Ini karena itu tadi Bang, karena korbannya sendiri merasa ketika ditanyai dia nggak tahu karena apa dia bisa diperlakukan seperti ini. Berarti tidak ada latar belakang sebelumnya ya? Mungkin Ya, kalau korban mengaku sih dia masih belum bisa menjelaskan secara detail apa orang-orang yang dia kenal itu disebut sebagai tetangganya ini bisa melakukan penganiayaan dan menculiknya
hingga membawa ke daerah Kabupaten Karo. Bagi pihak kepolisian tentu ini suatu hal yang perlu akan didalami karena sejauh ini korban itu sendiri belum mengetahui. Rumor yang berkembang ini kan kita dengar-dengar rumor berkembang. Ini ada kait pautnya dengan perjudian katanya kan? Apakah ada sudah mengarah ke sana atau bagaimana? Atau murni kasus sabu kira-kira? Tadi saya sempat berdiskusi, sempat wawancarain ibu korban. Ini jadi ibu korban sendiri mengaku bahwasanya anaknya ini sendiri sebelumnya memang pernah berkaitan sama kasus narkoba, tapi secara mendalam ini ibu korban ini belum bisa menyebutkan secara rinci, namun dia mengatakan anaknya ini sudah pernah dikirim ke Riau seperti itu. Oh gitu. Artinya sudah pernah coba di mandah lah istilahnya, dipindahkan lah dari rumah ya, agar jauh dari masalah narkoba begitu ya. Ya tentu ini akan kami terus dalami dan ikuti perkembangan kasus. Siap. Ya. Terima kasih Bang Indra atas laporannya. Barangkali nanti bisa diupdate kembali soal indikasi dugaan keterlibatan oknum polisi begitu Bang. Iya. Siap. Ya, terima kasih Bang. Selamat sore, selamat bertugas kembali Bang Indra. Sore. Ya. Wah, itu sorry, tegas terukur ya. Karena mungkin ini melibatkan oknum tentara dan polisi. Jadi jawabannya siap, sorry. Wah, tegas gitu ya. Tegas, ya. Jadi memang agak unik ya, Bang. Agak ini ya, kalau aku berpikir ini kayaknya nggak mungkin lah seorang 2 kali diperlakukan hal yang sama seperti itu, tapi nggak ada latar belakangnya. Kayaknya nggak. Pasti ada. Iya, apakah dendam gitu ya, atau misalnya ini ya, misalnya, contoh misalnya apakah oknum TNI ini backup bandar sabu misalnya contoh, terus korban kemudian melaporkan gitu kan, ya kan gitu kan, biasa kan begitu Bang. Seperti pengalaman banyak tetangga dan beberapa teman-teman jauh lah, kan? Begitu bukan teman dekat ya. Bukan. Teman-teman dekat saya paling jago itu minum tua. Jadi biasa kalau sudah ditangkap beberapa kali bakal jadi kaki kan, gitu istilahnya. Istilah orang-orang itu begitu. Jadi apa kaki. istilahnya tuh? Rusa Ya? Iya, rusa. Mungkin ya kita tidak tahu. Enak daging itu ya? Lumayan Bang. Kalau dipanggang atau di manis katanya. Manis. Asal jangan rusak ini ya. Tapi ya itu tadi kita agak bingung karena informasi dari orang tua yang bersangkutan tadi sebelumnya sudah pernah anak saya juga seperti ini. Loh, berarti 2 kali tuh oleh orang yang sama. Berarti ini ada something ya. Iya, kan nggak mungkin kayak pembulian di film-film Korea itu kan. Film Korea memang yang bully-bully di sekolah itu kan sering kita ini kan dapat notifikasinya itu film-film yang seperti itu kan. Kayaknya kan nggak mungkin. Pasti ada motif itu karena suka-suka aja dia memukuli orang kan enggak kan. Ini kan nggak mungkin kalau status seperti ini. Apalagi tentoro kan. Ya itu ini kita berharap juga kasusnya ini bisa diungkap. Iyalah cepatnya. Ini sebelum kita melanjut ke sesi kedua seperti biasa. Pasti buka. Iya. Izin netizen kami buka masker. Biar suara juga lebih jelas dan lebih jernih. Walaupun memang di layar monitor saya terlihat sedikit agak gelap ya. Ya ini berita kedua ada apa ini Bang? Soal berita kedua dari Pematang Siantar tadi. Ada apa ya? Sidang paripurna dari DPRD Kota Pematang Siantar yang dengan agenda tadi pengusulan pemberhentian wali kota dan wakil wali kota periode 2017-2022. Nah, usulannya kayak ini kan sudah ada sudah ada wali kota baru Pilkada 2020 begitu ya. Tapi setelah ini kan belum dilantik. Ya kan? Ya. Karena memang masa jabatannya sampai 2022. Yang sebelumnya ya. Iya, yang sekarang Bapak Elfriansa itu sampai 22. Jadi tadi diusulkan untuk pemberhentian. Nah, tapi
Pak Helviansa menolak. Oh iya dong, kan dia nggak mengikuti bisa. regulasi dan Iya. undang-undang. Kita undang-undangnya tidak begitu katanya. Jadi masa tugas saya berdasarkan surat dari Menteri Dalam Negeri katanya itu adalah sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai 22 Februari 2022. Sekarang masih bulan Oktober Iya, katanya. iya, betul. Ya lama Berarti lagi kan? Oktober, November, Desember 4 bulan lagi lumayan. Lumayan lah. Lumayan Ya lah. kan? Ya kan? Iya dong. Kalau dikali-kali. 4 bulan. Makanya. Masih lumayan. Makanya beliau tadi Masih bisa lah ganti-ganti kadis. masih. Ke situ ya larinya. Iya dong. Oh iya. Nah, tadi ya boleh saja mereka menjalankan fungsi legislasi sebagai anggota DPR, tapi kami juga punya hak sebagai eksekutif katanya. Ya terserah nanti kita lihat bagaimana kelanjutannya. Tapi yang pasti masa tugas kami 22 Februari 2022 Iyalah, katanya. mana mau rugi ya? Kamu rugi ya? Kemarin sempat saya dengar, kemarin dia menghadap gubernur Ya. Friansa ini. Jadi ada istilah deal-dealan lah. Kalau kamu mau berhenti lah istilahnya Iya. sekarang, nanti itu tetap dibayarkan gajinya begitu sesuai dengan masa habis itu. Cuman kan pasti ada hitung-hitungannya Pak Friansa ini. Iya, Seperti bukan perkara gaji nih kan. ya pasti Bang, ada lah hitung-hitungannya. Oh, iya. Misalnya nanti saya mau sebentar lagi selesai nih Bapak mau jadi kadis. Mungkin. Mungkin. Itu kan imajinasi kita Iya. aja, ya kan. Ini ada reporter kita. Bang? Ada videonya pun ada. Oh, videonya tadi. ada. Nah, ketika beliau menghadiri rapat paripurna ya. itu. Iya, baik. Coba kita lihat dulu. Usulan pemberhentian menjelang berakhirnya masa jabatan wali kota dan wakil wali kota Sumatera Selatan periode 2017-2022 selanjutnya akan disampaikan pada pimpinan DPRD Kota Sumatera Selatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Utara. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Rumah Terima kasih pimpinan. Saya Metro Tegaul ingin menyampaikan bahwasanya dengan undangan yang kita terima dan acara kita pada hari ini merubah beberapa kata yang akan kita sepakati di kesempatan ini. Untuk itu saya menyampaikan pendapat perihal pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Saya ingin menegaskan pimpinan supaya kita atas nama lembaga DPRD Kota Pematang Siantar untuk cermat dalam menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya Pasal 78 dan Pasal 79. Demikian pimpinan. Baik. Aku orangnya realistis. Kita hidup jangan berandai-andai. Sakit jiwa nanti. Makanya, ya aku orangnya tidak mau menghindar dengan segala sesuatu. Kita diundang oleh DPR, hadir atas nama konstitusi. Kalau aku nggak hadir, berarti aku sudah melanggar konstitusi juga. Ada lagi? Pak Wali ini artinya tetap sampai 2022 ya? Ah, pandai jago jawab. Berarti betul Pak Wali? Kenapa? Sampai 2022. Kalau mengacu kepada kita kan negara kita ini berdasar konstitusi, termasuk DPR, fungsi penganggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. Hari ini mereka melaksanakan fungsi legislasi, itulah konstitusi, kan begitu. Kami juga punya konstitusi. Manakala kami diberi amanah oleh Menteri Dalam Negeri, masa jabatan kami 22 Februari 2017 sampai 22 Februari 2022. Nah, jadi apa lagi yang mau ditanya? Jika tidak Pak Wali,
Misalnya tahun ini juga misalnya DPRD. Kan aku bilang, aku nggak pandai berandai-andai. Kita usahakan bertindak melaksanakan konstitusi. Kan ada aturan semua, regulasi. Itu aja kita ikuti. Oke? Ada lagi? Cukup. Setelah dari sini selanjutnya tahapan-tahapan apa yang akan kita lakukan dari DPRD? Iya, setelah selesai paripurna ini kita akan lanjutkan menyampaikan hasil ini kepada pihak gubernur. Ya. Ini dalam artian tetap tahun ini atau bagaimana? Itu bukan kewenangan kita lagi. Kewenangan kita lagi. Kewenangan kita hanya sampai sebatas paripurna pengusulan pemberhentian. Itu kewenangan kita. Kalau ada surat balasan bahwa tahun ini akan dilantik, apakah kita akan memberikan kompensasi di APBD nanti, Ketua? Ya, nanti akan kita pelajari bagaimana regulasi terhadap itu. Ya. Itu terkait yang tidak kesamaan tadi dalam surat yang disampaikan dari kepada anggota DPRD, kira-kira apa kendalanya gitu? Ya, kita kan mengikutkan alur di Banmus, untung kawan-kawan cermat dan itu, ya. Oke. Nah, begitu tadi. Tapi ternyata Pak Epriansa ini memberikan jawaban yang cukup diplomatis. Nah, kalian kan tahu pintar katanya kan. Tapi ketika ditanya soal masalah itu, dia bilang ya kita hanya mengikuti konstitusi begitu ya sama. Secara nggak langsung ya aku nggak mau mundur lah kan gitu kan. Tapi pihak apa juga tidak menunjukkan ini ya. DPRD ya buang bola lah ke Pak Gubernur. Langsung kasih ke kan Pak gitu. Gubernur Ya katanya. kita sudah melaksanakan tugas kita panggil kan itu buat rapat. Tapi memang secara hukum undang-undang ketatanegaraan ya itu memang aturannya ya seperti itu. Ya belum kok kan itu. Iyalah. Sabar dong. Sabarlah. 4 bulan lagi. Mungkin yang udah terpilih ini gregetan ya. Aduh. Kayaknya nggak asik banget gitu kan, udah dipilih menang. Iya. Kok belum juga. Ya kan sementara yang lain sudah ini ya. Sementara entah ada saudara, family kan, kapan ya? Itu. Oh, yang ini ya, tim-tim. Iya dong. Tim-tim kan perlu diperhatikan. Iya. Ya kan ini Bu saya ya sabar dong, ya kan Ibu juga belum duduk nih. Ya gampang, gampang itu, pokoknya sabar lah. Honorer di dinas kebersihan lah. Honorer? Dinas kebersihan. Bukan komisaris. Ya honorer dulu lah Bang. Biar kalau nanti ribut dong. Apa mungkin melihat ininya lah levelnya ya. Ada yang jadi honorer, ada yang jadi komisaris ya. Misalnya dia jadi tim sukses di tingkat lingkungan itu ya honorer lah ya. Gitu kan. Tapi kalau dia levelnya udah lobby tingkat tinggi, kan, ya. Ya goliong-goliong lah pengusaha ya kan. Ya. Bisa lah dirut-dirut pilih pasar gitu kan. Iya kan? Asik kan? Kayak di Medan. Oke, ini ada reporter kita. Ada tadi Alija mengikuti sidang dan mungkin tadi termasuk atau mungkin dia yang dibilang tadi sama Pak Epriansa. Pandainya kau tanggal 22 katanya. Ada Alija di sana. Alija, apakah? Selamat sore Bang Agus dan Bang Arai. Selamat sore. Ja. Baju baru kayaknya ya. Jadi kader Golkar. Keren ya. Sehat Bang. Sehat. Alhamdulillah. Bagus. Silakan Ja, dilaporkan seperti apa menyangkut polemik jabatan wali kota Siantar ini kayaknya agak memanas sejak beberapa bulan terakhir ini. Oke. Ya, tadi baru semalam Tunggu. Tunggu sebentar. Ini ada iklan ini kayaknya. Ada iklan. Aduh. Terima kasih Mas. Terima kasih. Ya, lanjut aja. Ja. Kau kan udah ada di sana kan, Ja? Iya. Tadi iklan ya. Ya, lanjut ya. Jadi DPRD Pematang Siantar Senin kemarin mengundang wali kota Pematang Siantar itu untuk usulan pemberhentian wali kota menjelang akhir masa jabatannya 2017-2018. Namun ada persepsi lain bahwasanya pengusulan itu untuk melantik segera wakil wali kota terpilih Bu Susanti. Jadi ada perbedaan sikap dari pihak yang lain gitu. Bahwasanya ini menguntungkan mereka, namun yang
dari pihak DPRD sebagian menyatakan ini memang udah regulasinya karena 6 bulan sebelum masa berakhirnya jabatan wali kota itu dilaksanakan pengusulan pemberhentian. Gitu. Jadi jadi DPRD juga hanya mengusulkan untuk resminya pemberhentian itu mereka kayaknya itu melempar bola ke Mendagri gitu. Lalu Gubernur. Berarti memang regulasinya sudah seperti itu ya. Mereka menjalankan regulasi itu 6 bulan sebelum habis masa jabatan itu ada pengusulan. Bahwa itu kemudian nanti mulai bertugas itu nanti tetap Mendagri ya. Tetap tanggal 22 Februari 2022 begitu. Iya, begitu Bang. Kemudian perlu dijelaskan juga kemarin dalam rapat dengan rancangan PAPBD 2021 berkaitan dengan kompensasi sudah pernah ditanyakan oleh anggota DPRD Komisi 1 Tongam Pangaribuan bagaimana bila Eviansyah berhenti sebelum akhir masa jabatannya. Namun pihak kepala bagian administrasi umum menyampaikan mekanisme untuk kompensasi itu belum ada aturannya di Kemendagri. Karena aturan kompensasi itu harus ada diturunkan oleh Permenq, diturunkan ke daerah baru diterbitkan perdanya. Jadi kendati nanti diusulkan pun Eviansyah juga nggak serta-merta, kayaknya masih sulit, masih panjang gitu karena kompensasi itu belum ada aturannya, begitu Bang. Oh, berarti soal kompensasi ini juga belum jelas ya? Iya Bang, belum jelas karena kan dari kompensasi itu diatur oleh Permenq, kemudian dialokasikan anggarannya ke daerah. Nah, untuk mengatur itu di daerah juga diterbitkan perda gitu. Nah, itu juga kayaknya masih panjang lagi gitu. Oh iyalah, patutlah Pak Wali juga ya kita harus mengikuti regulasi kan gitu. Ya kan mungkin kalau tadi deal-dealannya jelas, kompensasinya jelas ya mungkin aja Pak Wali terima. Tapi kalau dia disuruh mundur terus hitungan masa jabatan 4 bulan lagi nggak disorong kan rugi dong gitu ya. Iya Bang, karena juga di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga yang disebutkan di dalam undang-undang tersebut tidak ada yang menggantikan wali kota karena ada pergantian wali kota yang baru gitu. Yang ada kan hanya ada meninggal dunia, mengundurkan diri sendiri, kemudian berhalangan tetap dan sebagainya. Jadi masih dalilnya Pak Wali tadi masih kuat gitu. Masih pas ya, kan pas. Sesuai dengan undang-undangan gitu kan. Ya belum habis kok masa ya kan. Apalagi kompensasi juga nggak jelas kan ya Pak Wali pun ya enak aja ngeliat gitu. Masih 4 bulan lagi 4 bulan ya kan. Masih bisa ganti kepala dinas. Iya. Seperti apa Alija dari misalnya dari wali kota terpilih kemarin ini seperti apa gitu? Sudah ada belum komentar-komentarnya? Kayaknya ibu yang sana mungkin ada greget-greget gimana gitu. Itu seperti apa? Iya, kemarin itu kan ada juga pertemuan ya, kalau nggak salah ya. Iya, dengan DPRD, ada pertemuan antara ibu wali kota terpilih dengan DPRD itu. Tapi memang agendanya waktu itu nggak jelas ya, absurd ya. Gitu ya kan? Absurd. Apakah mau mempercepat ini atau bagaimana atau konsolidasi untuk 4 bulan ke depan kita nggak tahu. Jadi untuk yang kemarin memang pekan lalu Bu Susanti itu mendatangi DPRD Pematang Siantar. Nah dalam rapat pertemuan tersebut turut dihadiri juga beberapa wakil dan beberapa anggota dewan juga. Nah saat beliau wawancara kepada wartawan, beliau menyampaikan bahwa beliau akan dilantik sebelum tutup tahun 2021. Gitu. Namun ketua DPRD sendiri saat ditanya apa hasil dari pertemuan tersebut justru seloroh bahwasanya bilang cuman diisi makan-makan dan minum-minum gitu. Iya. Silaturahmi. Iyalah makan-makan minum-minum ya pasti kan ada amplopnya. Ya makan-makan minum-minum aja kan ya kan buat sendiri pun bisa ya kan Bang. Ya mana tahu ibu itu hobi masak. Bisa aja. Bisa kan? Ya di balik tanpa mungkin ya. Di balik tanpa ini ya Dek. Sembako. Iya. Oh, berarti selora-selora lah ini hanya makan-makan aja begitu makan-makan. Ya. Tapi sambil ngobrol soal pencopotan Eviansyah gitu. Itu ya, oke baik Alija baik. Ini juga cukup menarik ya karena 4 bulan lagi tapi sepertinya calon wali kota terpilih ini sudah nggak sabaran kayaknya ya sehingga
suasana politik di Siantar ini sedikit hangat gitu ya. Kalau dari masyarakat sendiri gimana menanggapinya, Ja? Apakah riuh-riuh politik ini juga membias ke masyarakat atau masyarakat masyarakat malah cuek aja ya kan? Biar aja lah mau siapa. Gak ada juga sembakonya. Mau siapapun wali kota tetap kayak gini aja ya. Gitu ya. Tapi keberhasilan Siantar jadi level 1 ini termasuk kerja Pak Herpiansa juga, bukan? Warga. Oh iya. Apa aja kalau dari masyarakat tanggapannya? Jadi kita tahu juga secara politik kan Bu Susanti dengan mendiang Pak Asmar Silalahi itu kan dipilih oleh 30 kursi, seluruh kursi DPRD gitu ya. Jadi mereka juga mau mengusulkan, tapi kan harus ada regulasi yang jelas, dasar hukum yang jelas untuk segera melantik Bu Susanti gitu. Tapi kan sejauh ini dari Pak Herpiansa juga kuat. Kemudian untuk riak-riak masyarakat sendiri sih belum kelihatan ya Bang ya, karena PPKM ini juga kemarin kita dari level 3 turun ke level 2 sekarang ini Bang. Gitu. Jadi belum ada yang siksa besar intinya belum ada. Oh, artinya masyarakat lebih memusingkan soal PPKM kemarin sampai ada demo turun ke jalan itu ya, ketimbang mengurusi masalah ya riuh-riuh wali kota ini ya gitu ya. Halo, ya seperti itu. Baik. Halo ya. Itu putus. Siap. Ya, Bang Agus ada lagi? Ya, udah. Ya, baik, Ja, terima kasih banyak atas laporannya. Barangkali tetap dipantau seperti apa progres dari riuh-riuh politik di Kota Siantar. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore, selamat bertugas kembali, Ja. Ya, selamat sore Bang Agus dan Bang Arai. Ya, itu tadi laporan dari Alija ya Bang. Kayaknya memang masyarakat nggak peduli. Masyarakatnya cuek aja kan. Udah mau siapa pun jadi wali kota. Cair juga. Kan gitu kan. Iya, masyarakat kita ini realistis lah, kayak dibilang Pak Wali Kota tadi. Aku nih orangnya realistis. Ya, warga pun realistis juga, sama lah realistis. Kami lebih realistis lagi kata warga. Ya kan? PPKM mau jualan pun kena gusur kan. Pening juga, udah ngapain pikirin kan gitu kan. Tapi memang waktu 4 bulan ini cukup panjang lah ya kan. Berapa gaji wali kota Bang? Sih kecil Ya, tunjangannya besar ya. Enggak, kayak kata apa? Kesang Pangarep kan. Itu dibilangnya sama waktu diwawancarai Deddy Corbuzier tuh kan. Dibilangnya, bagaimana memandang Mas kamu, katanya si Gibran kan. Kamu berminat nggak jadi wali kota? Enggak lah, wali kota gajinya kecil katanya kan. Udah gaji kecil kena COVID lagi. Gitu ya. Iya kata dia, gajinya kecil. Tapi tunjangannya kan tunjangan besar. Ya kan? Dan mungkin ininya ya, bukan juga tunjangannya, tapi apa ya, powernya itu itu yang enak. Prestis ya. Iya, dulu aku pernah ada dengar ini cerita nih. Bapak gubernur kita yang lama, yang dulu, Bapak Rudo Pardede. Jadi bilang, kalau aku kata Pak Rudo ya kan, berapa lah ini gaji gubernur ini sama aku? Enggak ada ini katanya kan. Lebih banyak lagi uangku dari luar kan. Perusahaanku berapa katanya. Kebunnya, ladangnya. Iya, hotelnya apanya semua banyak kan perubahannya. Jadi kami tanya lah, jadi kenapa Bapak masih mau jadi gubernur kan? Kalau aku nguing-nguingnya itu loh. Tahu nguing-nguing? Sering. Poredes soalnya. Jadi kalau jalan dikawal Poredes. Kalau nggak jadi wali kota nggak jadi gubernur, nggak jadi wali kota, mana ada nguing-nguingnya di atas. Kalau masalah nguing-nguing itu ketua UKP. Tapi tuh nguing-nguing bikin sendiri. Bikinnya sendiri. Iya, di Jalan Semarang itu. Di Jalan Semarang bisa buat. Iya. Ada duit. Perkara. Iya. Buat lampu rotator kan. 4 bulan lagi bisa pakai nguing-nguing. Iya kan, mantap juga itu. Ya itulah, barangkali bisa gantikan kepala dinas kan. Itu salah satunya juga. Iya lah Bang, 4 bulan kok. Oke Bang. Tapi apa masih boleh gitu ganti-ganti? Boleh lah.
sedikit lagi waktunya kan. Apa ada dalam regulasi? Nah, itu kan orang tata negara lah yang tahu ya kan. Kalau itu kan di Pandai- sumur ini, di sumur ini kan rap-rap. Oke, PSMS ya. Rap-rap ya. Iya kan. Iya kan? Semua Orang boleh lewat, bola jangan ya. Satu balik. Bola boleh lewat, orangnya jangan. Bolanya gelinding, orangnya mana udah terkapar ya. Begitu, rap-rap ya. Oke, itu yang kedua. Ini berandai Yang andai ya. berandai-andai. Jangan Iya, baper. jangan baper. Yang penting nguing-nguing tadi ya. Oke, kita lanjutkan berita ketiga. Ini dari Medan. Medan, Bang. Dari Medan ini berita gembira kali ini. Gembira ya. Yang tadi menggembirakan juga sebenarnya untuk Pak Epriansa. Ini berita ketiga yang menggembirakan ini bahwa kota Medan itu telah turun Apanya Bang? levelnya. Level PPKM bukan yang lain. Aku kalau udah dengar turun ini jadi apa ini? Oke. Tadi kurang stamina atau karena ini ada kopi. Pak produser Kalau kita tadi bilang Oh gitu. nguing-nguing. Iya. Iklan dulu kita. Iya. Itu tadi iklan sekejap ya tadi. Iya. Kalau enggak kalau nggak kita turuti ya nggak payah. Iya, nggak diperpanjang ke Iya. kontrak gitu kan. Nggak disiram Diperpanjang. kita ini. Iya. Dikasih air putih aja. Itu pun dari keran. Oke, kita lanjutkan ini Kota Medan sudah turun ya levelnya PPKM dari level 3 ke level 2. Ini cukup menggembirakan bagi kita karena di Sumatera Utara sekarang tidak ada lagi yang level 4. Level 2 Sumatera Utara. Level 3 pun tidak ada lagi. Nah, ini sudah mendekati normal ya. Belum, tapi sudah agak melegakan karena lapang lah ya, nggak karena terlalu ketat, nggak ada iya, beberapa lagi sekat-sekat ya. penyekatan nggak ada lagi. Ini kabar gembira memang. Mungkin karena faktor upaya vaksinasi juga, Pak. Makanya juga melihat dari perkembangan kasus COVID di Medan mungkin kan agak melandai gitu kan. Yeah. Tidak seperti sebelum-sebelumnya yang lajunya itu cukup tinggi begitu ya. Yeah. Makanya diambil keputusan jadi PPKM level 2 gitu ya. Yeah. Kalau gitu udah bisa apa ya? Apalagi sekarang kan sudah bisa nonton ya kan? Bawa cepu-cepu. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, berjarak Jarak juga loh. ya. Sini sama ke sana. Ya kalau nggak tahu kan bebek juga. Kan gelap. Iya. Tapi nanti penjaganya pakai senter ya. Iya. Kasih payung juga tuh. Katanya mau ngajak Tapi adik sendiri. itu. Hah? Kemarin sendiri. Sendiri. Uji coba dulu. Oh iya. dong. Oke. Oke. Ada reporter kita. Ada ini. Retin Hani. Oh, ada videonya Oh, juga ada katanya. videonya. Videonya dulu tadi Pak Bobi memberikan statement terkait PPKM level 2 ini. Lagi bang. Vaksinasi kita Kota Medan per hari ini kurang lebih sudah 50%. Sudah 50% yang sudah tervaksinasi. Oleh karena itu yang penting sekarang tetap kita lakukan bagaimana vaksinasi, kita perbanyak lokasi, kita perdekat lokasi dengan masyarakat seperti yang dilakukan oleh Kecamatan Medan Johor. Terima kasih pada Pak Camat dan Mustika yang mendampingi dan memberi saran tentunya. Di sini di Green Coffee ya. Ini tempatnya kumpulnya masyarakat Johor, biasanya nongkrong, biasanya
ngopi, kita jadikan tempat vaksinasi biar apa? Biar nggak susah-susah nyari. Gimana tempat vaksinnya di Green Kopi? Nah, Green Kopi berarti sudah familiar. Ini yang kita sebut kemarin kita menjemput bola, di vaksinasi jempol namanya jemput bola, kita perbanyak. Di Johor sendiri sudah 5 titik berpindah-pindah agar memudahkan masyarakat, tidak terlalu jauh dari rumahnya, tidak terlalu jauh dari tempat aktivitas biasanya. Ingin saya sampaikan juga kepada kita semua, kepada seluruh masyarakat Kota Medan, syukur alhamdulillah atas kerjasama semuanya, pemerintah Kota Medan, kecamatan, dinas kesehatan, kelurahan, kepala lingkungan, TNI, Polri, Babinsa, Badan Kadang 5, Medan hari ini sudah masuk level 2. Baik, itu tadi penjelasan dari Pak Bobi Nasution. Ini Kita langsung aja ke reporter kita, Rehetin Hani. Hani masih di sana? Ya. Selamat sore Hani, sepertinya ngantuk ya, agak lama. Ya, silakan dilaporkan Hani. Masker baru kayaknya Hani ya. Proses vaksinasi jempol ya, jemput bola gitu ya. Itu seperti apa Hani? Tapi kayaknya apanya singkatannya itu agak aneh ya. Iya, jemput bola. Harusnya jempol dong. Iya, silakan dulu. Tapi silakan nanti kami bahas itu. Iya. Jadi sebenarnya sudah mulai dari minggu lalu Kecamatan Medan Johor itu mulai melaksanakan vaksinasi jemput bola, yaitu vaksinasi yang dilaksanakan di kelurahan-kelurahan yang dinilai masih cakupan vaksinasinya itu masih rendah, dan sampai hari ini di Kecamatan Medan Johor vaksinasi jemput bola itu sudah dilaksanakan selama 5 hari di 5 titik kelurahan yang berbeda-beda. Dan vaksinasi jemput bola ini sebenarnya dilaksanakan untuk juga mendata kembali warga Medan Johor yang belum mendapatkan vaksin. Jadi di masing-masing kelurahan, pihak kelurahan dan juga kepala lingkungan itu mendata warga yang belum menerima vaksin dan nantinya akan mendapatkan vaksinasi di vaksin jemput bola ini yang lokasinya juga dekat di tempat tinggal atau rumah warga sekitar yang belum mendapatkan vaksinasi COVID-19, dan perharinya vaksinasi jemput bola ini ditargetkan 300 orang per hari. Gitu Bang Aray dan Bang Agus. Ini lokasi vaksinasinya dipusatkan di Green Kopi tadi atau memang ada tempat lain Hani? Jadi hari ini sudah hari kelima. Di 5 hari ini masing-masing berbeda-beda lokasinya. Di hari pertama itu dilakukan di Kelurahan Gedung Johor, di kantor Lurah Gedung Johor, dan di hari kedua itu di Kelurahan Kuala Bekala. Dan hingga hari ini di Kelurahan Gedung Johor itu sendiri pihak kecamatan berinisiatif untuk melaksanakannya di Green Kopi. Jadi lokasinya bukan di kantor lurah ataupun kantor kecamatan, tapi di kafe gitu, supaya masyarakat lebih familiar dengan lokasinya, dan juga lokasi ini termasuk luas dan juga mengurangi kerumunan, begitu Bang Aray. Ya. Sejauh ini Hani, sudah berapa persen warga Medan yang divaksinasi menurut data dari Pemko Medan? Berdasarkan keterangan dari Wali Kota Medan, Bobi Nasution, beliau mengatakan sampai hari ini 5 Oktober 2021 itu sudah lebih dari 50% warga Medan yang sudah menerima vaksinasi. Dan memang di masing-masing kelurahan saat ini juga cakupan maksudnya masing-masing kecamatan itu cakupan vaksinasi sudah lebih dari 40%. Seperti tadi di Kecamatan Medan Johor sendiri, warga yang sudah menerima vaksinasi juga sudah 45%, begitu Bang. 45% ya. Nah, sekarang kita kan ini sudah berada di level 2 ya, PPKM level 2. Itu kira-kira perubahan apa saja yang di lapangan, perubahannya dari level 3 ke level 2 itu apa saja yang berubah nih? Baik Bang. Jadi per hari ini berdasarkan instruksi Mendagri, Kota Medan itu sudah masuk ke PPKM level 2. Tapi pemberlakuan PPKM level 2 ini di Kota Medan dan di 33 kabupaten kota di Sumatera Utara itu belum diatur di instruksi gubernur, sehingga belum ada surat edaran di Kota Medan sendiri. Nah, tapi kalau berdasarkan instruksi Mendagri tersebut, PPKM level 2 bedanya dengan PPKM level 3 itu tidak banyak, Bang. Hanya di
sekolah atau pembelajaran tatap muka yang dilakukan di seluruh satuan pendidikan. Jadi kalau di PPKM level 3 itu masih diharuskan maksimal siswa-siswi yang masuk di sekolah itu maksimal 25%, dalam satu ruangan kelas. Tapi kalau di PPKM level 2 itu sudah boleh 50% begitu. Tapi kalau dari keterangan Wali Kota Medan, Bobi Nasution, tadi beliau juga sempat menyinggung meskipun instruksi Mendagri ini masih akan dirapatkan di gubernur dan juga masih akan dirapatkan di lingkungan pemerintah Kota Medan, tapi beliau juga sempat menyinggung kalau pun di PPKM level 2 maksimal itu boleh 50%, mereka masih akan tetap mempertimbangkan satu kelas itu maksimal 25% saja untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19 bagi siswa-siswi pelajar di Kota Medan gitu. Apakah sudah ada tanggal pastinya ini Hani kapan akan dilaksanakan pembelajaran tatap muka? Karena kita tahu sekarang kan belum secara menyeluruh itu diterapkan pembelajaran tatap muka. Beberapa sekolah, terutama sekolah negeri itu malah belum hampir belum ada sih yang melakukan pembelajaran tatap muka. Apakah sudah ada kapan tanggal pastinya gitu? Belum tahu ya. Ya, kalau tadi dari keterangan wali kota belum menyebutkan tanggal pasti, Bang, karena kalau kemarin kan beliau mengatakan harus koordinasi dulu dengan gubernur karena cakupan vaksinasi yang terdata di Pemko Medan itu kan hanya di siswa-siswi SMP saja, sementara kalau untuk cakupan vaksinasi untuk siswa-siswi SMA itu adanya di pemerintah provinsi. Tapi kalau hari ini beliau tadi mengatakan sudah berkoordinasi dengan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, mengaku bahwa kalau pun SMP di Kota Medan yang duluan masuk sekolah atau yang duluan melakukan pembelajaran tatap muka itu sudah diperbolehkan, tidak masalah gitu. Jadi nanti SMA menyusul ketika target vaksinasi tercapai. Tapi Wali Kota Medan Bobi Nasution sendiri mengatakan masih akan membuat rincian atau bagaimana peraturan mengenai pembelajaran tatap muka di Kota Medan sendiri. Meskipun saat ini vaksinasi pelajaran di Kota Medan sudah cukup tinggi, yang sebelumnya itu baru mencapai 4.000 dari 105.000 siswa-siswi, saat ini sudah mencapai 46.000 siswa-siswi di Kota Medan yang sudah divaksin dan sudah mencapai lebih dari 20% begitu, Bang. Ya, baik. Ya, baik. Itu saja. Ya. Cukup lugas dan tegas. Jadi kita pun mau nanya ini rupanya udah langsung dijawab. Sudah dijawab. Nggak kayak reporter lain gitu. Yang agak kan kita pun begitu papuk. Oke. Kayaknya pengaruh gitu. masker baru. Masker baru. Ya, betul. Oke, terima kasih Hani atas laporannya. Kami tunggu laporan berikutnya. Ya, terima kasih Ani. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Terima kasih Bang Arai, Bang Agus. Ya itu tadi Bang, cukup lugas Bang menjelaskannya. Karena kita pun nggak sempat berpikir lagi gitu. Kalau yang lain kan ini kita sempat ini ada yang belum ini, tapi dia tuh pelan-pelan gitu kan. Runut ya. Runut. Walaupun kadang kita WA dia balasnya lama. Saking runutnya. Tapi ngomong-ngomong soal tadi ada video Pak Bobi waktu menyampaikan tadi. Tadi kayaknya sebelah Pak Bobi itu Pak Gubernur ya, bukan? Mirip aja kayaknya. Ya? Tapi memang mirip sekali ya. Mirip ya. Karena tadi saya mikir gini, katanya kan Pak Gubernur lagi sakit. Kok ada sama Pak Bobi? Iya. Itu tadi camat ya? Camat. Ya? Tapi mirip ya. Apa ada hubungan keluarga? Gak tahu. Bukan anaknya Pak Edi kan ya, tapi ya? Bukan ya? Kayaknya bukan. Gak ada hubungan ya? Hanya mirip aja ya? Hanya mirip, iya. Mau kita lihat lagi nggak? Mana tahu netizen ini penasaran mana sih yang mirip tadi? Iya, nanti kan setelah ini kan bisa putar ulang aja. Iya, putar ulang. Di menit keberapa tadi itu ya? Putar ulang aja. Jelang akhir lah. Jelang akhir. Ya tapi memang ini ya Pak Edi semalam kan katanya sakit ya. Iya, Bang. Cuman karena sakit itu nggak jadi ngelantik wali kota Binjai. Wali kota Binjai ya nggak jadi ya. Padahal di Binjai udah meriah kan papan bunga. Katanya papan bunganya sudah panjang kan. Rupanya nggak jadi. Pak Gubernur sakit katanya. Pak Wakil barangkali sudah ini ya, sudah. Pak Wakil Gubernur. Wali kota. Mungkin sudah tempah baju. Udah pastilah. Ya kan sudah ya tempah.
telepon kawan-kawan datang ya gitu ya kan. Nasi Ini aku- tumpeng, Yoi, ya kan? Ini aku udah apa nih pelantikan nih. Tanya nggak Datang lah. jadi. Udah bojejer, papan bunga tuh kan. Tapi ya mudah-mudahan ini bukan prank ya. Iya, katanya kita- sakit. Sakit, tapi Kalau sakit tadi kan nggak boleh. Pak Gubernur kita lihat sudah beraktivitas, Bang. Hadir tadi beliau ya Tadi di hari waktu HUT ulang tahun TNI ya. Ada foto-fotonya ya. Sempat foto kok sama Polwan selfie. Kowat itu. Kowat. Polwan tadi. Polwan Saya ya? lihat seragamnya pangkatnya Bribda. Oh, polisi ya. Iya, polisi. Bukan tentara ya. Bukan. Bukan. Tadi sama polisi ya. Mm-mm. Polwan. Polwan. Oh iya. Ya walaupun pakai masker tapi nampak senyumnya itu dari mata ini. Ramah ya. Kayak dia ramah. Iya. Iya betul. Iya. Ya itu tadi netizen ya, 3 berita yang cukup menarik dan mencuri perhatian dari pembaca, terkhusus tadi soal dugaan apa ya, penyiksaan lah. Penculikan dan penyiksaan yang melibatkan oknum TNI disersi ya. Disersi, dan kemudian ternyata dalam wawancara kita dengan ibu korban tadi ternyata disebutnya pertama itu berulang, dan yang kedua itu ada keterlibatan dari oknum yang lain, dari angkatan yang lain. Kata dia. Kata dia ya, bukan kata kami. Kami hanya meneruskan aja. Kami hanya meneruskan. Bahwasannya ada tentara dan ada polisi. Ya, dan itu sedang diselidiki oleh Polda Sumut. Polres Deli Serdang. Oh, Polres Deli Serdang ya. Iya. Tapi Polres Deli Serdang berani nangkep tentara kayaknya ya. Kok berani? Karena desersi ya. Oh, karena disersi. Ya mudah-mudahan ya kan, karena kan kejam juga. Kalau sempat tadi korbannya mati dalam dalam keadaan setelah disiksa itu nggak ketahuan kan, dibuang ke jurang. Kan sulit Bang ketahuan gitu kan. Iya. Saya jadi teringat kasusnya Samsul. Samsul yang pernah menyiksa pembantunya, yang kemudian dibuang juga di jurang, kan itu daerah Karu juga yang situ ya. Iya. Akhirnya begitu terungkap kasus penyiksaan itu dicari, sudah jadi kerangka. Sudah lama berarti ya. Sudah lama Bang. Kalau dibuang sana kan. Iya, siapa yang tahu ya. Iya. Makanya ngeri-ngeri sedap kita kalau berurusan sama. Cuma itu yang jadi persoalan tadi kan, yang masih menjadi tanda tanya besar adalah apa sih apa yang menyebabkan itu karena si korban ini sampai 2 kali ya, 2 kali dipukuli oleh orang yang sama dengan cara yang juga hampir sama. Ya kan? Dan ada juga tadi surat itu saya. Ya, suratnya itu sekarang yang surat apa? Gitu, Kok ada teken-teken gitu kan? Apa surat terima barang atau pengakuan kan, apa gitu kan? Pengakuan saya sebelumnya beli sabu sekian, tidak saya bayar gitu ya. Katanya tadi menurut pengakuan korban yang dijelaskan oleh ibunya bahwa dia hendak dijebak dalam kasus sabu. Cuma karena artinya lembam sudah babak belur gitu, oknum yang satu lagi itu katanya nggak berani. Ya udah bonyok kali ya dia kan takut juga Bang, udah bonyok kali kan kasih sama aku kan gitu. Iya, kan ini buah si malakama nih kan gitu kan, mau diolah awak pula kelola gitu. Iya, itu. Iya. Kita tunggulah itu bagaimana nanti ininya ya, kelanjutannya ya, karena masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dalam kasus ini. Saya penasaran juga ini suratnya apa gitu ya kan, sampai ada dipaksa tanda tangan gitu ya kan. Ya itulah mungkin untuk hari ini, karena kita pun Pak Sipayung udah gelisah juga. Iya, dia mau nonton tadi katanya, karena sudah level 2. Iya, sudah level 2 dan tadi juga ngobrol katanya sudah mulai berani itu. Ya itu saja netizen, terima kasih banyak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah mengikuti segmen ini dari awal sampai dengan akhir. Kita nanti akan bertemu lagi di hari Jumat karena kita punya jadwal baru ini ya kan. Kami digusur. Bukan digusur lah ya kan. Change. Ada pemain baru nanti di hari Kamis yang menggantikan kami. Itu ada Bapak Truli dan Ibu Eti. Iya. Kan? Editor senior lah kita berikan kesempatan.
Mama-mama apa juga nih ya? Ibu-ibu perwiritan dan bapak-bapak sama apa? Bapak-bapak gereja. gereja. Ya? Baik. Apa namanya itu kalau di gereja? Saya kurang tahu. Kurang tahu ya. Nanti biar dia sendiri yang menjelaskan ya. Betul. Kalau nanti kita yang menjelaskan, kita melanggar konstitusi. Iya. Oh. Ya itu saja. Kayak Pak Heprian yang tinggal 4 bulan lagi. Iya. Ya, terima kasih sekali lagi sudah mengikuti acara ini sampai selesai. Ya. Kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.